Shalom jemaat Tuhan semua, pagi hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda sedang berada. Dan saya rasa beberapa di antara kita mungkin sudah mengambil waktu libur ya, walaupun mungkin tidak pergi kemana-mana, di rumah saja. Tapi juga saya tahu ada beberapa di antara kita mungkin tetap pergi liburan. Nah mungkin Anda menyaksikan, mengikuti ibadah pagi hari ini dari tempat Anda melakukan libur. Tapi dimanapun tempat Anda berada, kita semua akan menikmati hadirat Tuhan dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai sharing, saya ingin menyapa beberapa di antara Bapak Ibu. Mungkin Anda kalau ikut live hari ini ya secara live streaming, Anda ada bersama-sama dengan kita semua. Boleh saudara Anda komen di bagian kolom komentar di YouTube. Dan saya pengen lihat beberapa di antara Bapak Ibu saudara yang menyapa, saling menyapa kita pagi hari ini. Karena saya juga memegang langsung live juga, jadi saya pengen lihat siapa saja Bapak Ibu di antara saudara. Boleh silakan komen, yuk kita saling menyapa pagi hari ini supaya tidak terlalu kesannya seperti cuma nonton doang, tapi ada interaksi di antara kita Bapak Ibu saudara ya. Oke, ada beberapa yang sudah menyapa ya, ada Lini Coven pakai tanda apa nih emoticonnya ya. Ada Morin, ada Tandi, ada Nicolina, ada Friska. Wow, luar biasa. Pagi hari ini saya percaya Tuhan akan menjamah setiap kita dengan firman-Nya. Dimanapun Anda berada, apapun kondisi Anda, seperti apa ruangan Anda, entah Anda sedang tiduran, atau Anda di ruang tamu, atau Anda di dapur mungkin sedang sambil menyiapkan breakfast buat keluarga Anda, atau mungkin Anda ada di pinggir pantai, ya, siapa tahu yang lagi di Bali di pinggir pantai ya. Dimanapun, waduh ada Yafet bilang kok Iwan ganteng amat hari ini. Gak cuman hari ini Fet, setiap hari kayaknya ya, tapi hari ini memang lebih daripada biasanya. Oke, saudaraku, besok kita sudah memasuki minggu Natal. Besok kita memasuki minggu Natal dan jangan lupa hari Kamis tanggal 24 Desember nanti jam 8 malam, bukan setengah 10 pagi tapi jam 8 malam. Kita semua akan bersama-sama merayakan Natal lewat YouTube channel. Dan saya percaya ini pengalaman pertama kali buat kita semua. Ya, saya yakin belum ada di antara kita yang pernah ngerayain Natal model seperti ini. Tapi Tuhan keren, Dia bikin tahun ini Natalannya beda banget. Tanggal 24 Desember jam 8 malam di YouTube channel Abaloh Barat. Kita semua pastikan ada di sana karena setiap tim pemimpin sudah menyiapkan sesuatu yang sangat spesial untuk Anda. Mereka berhari-hari mungkin kurang tidur, berpikir, mengerjakan segala sesuatu supaya Natal tahun ini benar-benar memberikan sesuatu yang berbeda di antara kita. Nah untuk mengawali sebelum kita masuk nanti kepada tanggal 24 Desember Natal, saya ingin memberikan sedikit renungan Natal pada pagi hari ini. Tidak terlalu panjang karena sifatnya hanya renungan dan saya tidak ingin mengajar terlalu dalam. Tapi ini sesuatu yang saya dapatkan. Mari kita buka di Lukas pasal yang pertama ayat 30. Ini adalah pertama kali episode paling awal dari sebuah kisah Natal. Yaitu ketika malaikat Tuhan mendatangi Maria dan malaikat ini menyampaikan sebuah kabar yang sangat luar biasa kepada Maria, wanita yang sangat biasa. Sebuah kabar yang luar biasa datang kepada wanita yang sangat biasa. Maria bukan pemuka agama, Maria bukan ahli teologi, dia bukan orang yang dikenal, terpandang, terhormat di komunitasnya. Dia bukan pengusaha, dia bukan siapa-siapa, dia rakyat biasa, wanita biasa. Mungkin kalau kita jumpai ada banyak wanita di tengah-tengah kehidupan kita yang kita lewat, lupa, ya pernah kenalan, lupa, biasa banget. Nah mungkin Maria ini juga salah satu di antara orang-orang yang udah biasa banget ya. Gak ada orang yang sampai memuja, mengagumi sampai gimana-gimana. Tetapi kabar yang luar biasa ini datang di waktu bahkan yang mungkin Maria tidak menyangka-nyangka. Nah kadang-kadang saudara dalam hidup kita, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan, datang justru di waktu yang kelihatannya biasa saja, datang di saat kita merasa hidup kita biasa-biasa saja, datang di saat kita merasa kita bukan siapa-siapa. Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Saya gak kayak si kakak itu, saya gak kayak si itu yang bisa lakukan ini, lakukan itu. Saya gak punya ini, saya gak punya itu. Saya biasa aja. Tapi saudara, Natal memberikan kepada kita satu pesan
Bahwa tidak peduli seperti apa keadaan kita. Bahkan mungkin kita menganggap kita bukan siapa-siapa dan kita orang yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan bisa mendatangimu dan mempercayakan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Bukan karena engkau mampu, tapi karena Dia mau. Karena Tuhan pengen, karena Tuhan mau memberikan itu buat kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka percayalah pagi hari ini. Apapun keadaanmu, Tuhan ingin memberikan sesuatu yang besar. Sama ketika berita ini datang kepada Maria. Nah kita baca ayat ke-30, Lukas pasal pertama ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kata kasih karunia ini penting sekali saudara. Karena dikatakan, hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Engkau beroleh berkat, engkau beroleh pertolongan, engkau beroleh favor, perkenanan Tuhan. Engkau beroleh grace, engkau beroleh kasih karunia. Engkau mendapatkan sesuatu yang engkau tidak sangka-sangka, bahkan engkau tidak expect, engkau tidak harapkan. Tuhan berikan kepadamu kasih karunia. Wow. Saudara, lalu dikatakan di situ apa? Sesungguhnya, nah inilah kasih karunia-Nya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Saudara perlu tahu, Daud itu adalah raja yang paling dipuja oleh bangsa Israel bahkan sampai hari ini. Makanya simbol negara mereka adalah bintang Daud. Karena bagi mereka Daud itu adalah raja yang paling keren, pemimpin yang paling hebat di sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel. Mereka sangat mempercayai bahwa suatu saat nanti keturunan Daud itu akan berkuasa lagi, pemerintahannya akan muncul lagi. Jadi sudah bayangkan apa yang diberikan kepada Maria, ini sesuatu yang besar sekali, terutama karena Maria orang Yahudi atau orang Israel. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sudah bayangkan, Maria sedang menjalani hidupnya yang biasa-biasa saja dan dia bukan orang yang gimana-gimana. Bahkan saya percaya Maria mungkin tidak punya pikiran di kepalanya bahwa suatu hari nanti cerita hidup saya nih akan dituliskan, diceritakan turun-temurun sampai seluruh dunia akan mendengar ya nama saya Maria gitu kan. Bapak Ibu kalau ada yang anaknya atau si istrinya ya atau Anda sendiri namanya Maria, ya itu pasti terinspirasi dari salah satunya Maria Ibu Yesus ini. Sudah dia nggak punya bayangan, dia nggak kepikiran, dia cuma rakyat biasa. Saya nonton satu tayangan dokumenter di National Geographic, ada satu keturunan dari suku di negara Cina. Suku ini sudah sangat terpencil sekali, sedikit sekali jumlahnya. Dan mereka tinggal di atas perahu, mereka nggak punya rumah. Rumah mereka adalah perahu itu. Satu perahu isinya 18 orang, anak, kakek, paman, om, tante, wah semua. Ya 18 orang di satu perahu itu, masak di situ, cuci-cuci di situ, belajar di situ. Mereka nelayan, mereka cari ikan juga di situ. Mereka berpindah-pindah karena kapalnya juga kadang melaut gitu kan. Dan turun-temurun ratusan tahun, mereka dari nenek moyang sampai kepada generasi yang sekarang terus melanjutkan pola hidup seperti itu. Gak ada yang kepikiran mereka suatu hari, wah gue pengen buka usaha online atau bikin startup ya atau buka apa ya jadi kuliah kemana. Enggak, mereka turun-temurun pikirannya sama, udah pokoknya ngelanjutin hidup jadi nelayan, nanti punya anak, anaknya jadi nelayan lagi, punya anak, anaknya jadi nelayan lagi dan seterusnya. Biasa sekali hidup mereka. Sampai istri saya tuh nanya, emang mereka ini gak kepikiran ya melakukan perubahan apa gitu, kok hidup kayak gitu terus. Gak kepikiran pengen lebih, pengen punya rumah atau kapalnya ada 20 gitu ya, atau kapalnya digedein kayak Titanic gitu. Enggak saudara, mereka turun-temurun kayak gitu terus hidup biasa aja. Gak ada pikiran di kepala mereka tiba-tiba something bang terjadi yang luar biasa. Nah saya percaya Maria juga kayak gitu. Biasa hidupnya ya paling ngejalanin apa yang biasanya dijalani, nanti punya anak ya udah begitu aja. Tapi tiba-tiba kasih karunia datang. Makanya saya bilang di awal, kalau engkau merasa hidup ya udahlah gini aja ya mau gimana lagi ya nerusin apa yang selama ini dijalanin. Paling nanti punya anak ya anak saya gitu-gitu aja. Kami keluarga yang biasa, keturunan yang biasa, keuangan biasa-biasa, kemampuan biasa-biasa aja, wajah juga biasa-biasa aja, nasib juga biasa-biasa aja. Saudara kalau ada yang diantara engkau merasa seperti itu, wow.
Tuhan suka mendatangi orang yang biasa-biasa begini untuk mengubah hidupnya jadi luar biasa. Beroleh kasih karunia. Kita seneng ya mendengar kayak gini ya saudara ya. Wow, mendapat kasih karunia, hidup saya diubahkan. Itulah Natal saudara. Hidup kita diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi saudara, apa konsekuensi dari kasih karunia ini rupanya? Maria betul dia mendapatkan kehormatan, mengandung juru selamat, melahirkan juru selamat, membesarkan dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, detik demi detik, sang juru selamat itu growing up menjadi besar, dewasa, dan kemudian menyatakan kuasa Tuhan. Saudara, tidak semua orang mendapatkan privilege ini. Hanya Maria bersama dengan keluarganya. Bayangin saudara, menyaksikan Tuhan yang datang sebagai manusia. Dari sejak bayi sampai dewasa, melihat keajaiban demi keajaiban setiap hari. Terjadi, wow, umur 12 tahun, berdialog, berdiskusi. Saudara, dengan ahli Taurat. Dan ahli Taurat sampai terpukau. Ini anak belajar dari mana? Hebat banget. Luar biasa saudara. Menyaksikan ketuhanan Yesus. Dari sejak bayi sampai dia dewasa. Dengan mata kepala sendiri. Itu sebuah privilege yang luar biasa. Tapi saudaraku, apa konsekuensinya? Maria harus bersusah payah. Dia ketika pergi ke Bethlehem saudara, karena dia sedang mengandung, dia terpaksa harus melahirkan di tengah kandang. Coba kalau dia nggak mengandung saudara, dia baik-baik aja. Dia akan pergi santai aja ya, dia mungkin nggak akan terlambat datang sensus, karena di saat itu terjadi sensus di kota Bethlehem, dia harus pulang, dia harus melakukan sensus. Tapi karena dia sedang hamil, dan saudara bayangkan, naik onta dalam keadaan hamil. Saudara naik mobil aja dalam keadaan hamil, yang nyetir mesti jalan 10 kilometer. Pelan sekali. Ini naik onta. Saudara yang sudah pernah pergi ke Israel pasti pernah naik onta. Dan naik onta tidak seenak naik mobil saudara ya. Apalagi naik onta di padang gurun berhari-hari. Saudara yang pernah pergi ke Israel, kalau naik bus dari Mesir ke Bethlehem itu berjam-jam saudara. Kalau nggak salah sekitar 8 jam waktu itu ya. Nah ini naik onta saudara, berhari-hari. Mending kalau kiri kanan pemandangannya bagus, nggak ada, pasir semua. Saudara, kita aja yang di bus ngeliatin juga, ini semua pasir, semua lama-lama kita terhipnotis tidur saudara. Ya, lihat pasir, masuk dalam keadaan makin dalam, makin dalam, makin dalam. Saudara. Berhari-hari keadaan hamil, naik unta, dan mungkin dia mulai ngomong, aduh ini mah bukan kasih karunia. Aduh ini mah menyiksa banget. Tahu gitu saya tolak aja, tahu gitu saya bilang sama Tuhan, Tuhan cari wanita lain aja. Saya udah cukup menderita hidupnya, ditambah kayak gini, melahirkan di tengah kandang. Saudara, adakah di antara Anda yang melahirkan anak Anda di tengah kandang saudara? Suami Anda tidak akan biarkan. Jika perlu suami Anda akan mencari uang dari siapapun untuk membawa Anda ke rumah sakit yang terbaik untuk melahirkan anak yang terbaik itu. Saudara, ini lahir di tengah kandang domba. Dan bukan cuma itu. Setelah itu, dia dikejar-kejar oleh Raja Herodes sampai harus melarikan diri ke Mesir. Jauh sekali saudara. Wah, tidak menyenangkan sekali. Inilah kasih karunia itu. Dan mungkin Maria mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Kok kayak gini ya Tuhan ya? Katanya aku beroleh kasih karunia. Kok kayak gini? Hidupku jadi susah banget. Aku jadi dikejar-kejar, aku jadi menderita. Bukan cuma itu saudara, yang saya paling pikirin adalah gimana cara Maria menjelaskan ke saudara-saudaranya, tetangganya, teman-temannya, bahwa dia hamil padahal dia belum menikah dan dia tidak berhubungan intim dengan siapapun. Saudara yang wanita single, belum punya pasangan atau punya pasangan tapi belum menikah, dan engkau tidak pernah berhubungan intim dengan siapapun, lalu kemudian besoknya Anda hamil. Gimana cara Anda menjelaskan kepada keluarga Anda, kepada teman-teman Anda, kepada tetangga orang yang tanya kepada Anda, loh hamil ya? Terus Maria mulai menjawab, ini hamil oleh kuasa Roh Kudus. Saudara yakin orang percaya? Tetangga dia akan mulai bergosip dan bilang begini, hamil kuasa Roh Kudus, mana ada? Itu mah dia pasti tidur sama sembarang pria, dasar murahan Maria. Lalu dia menjelaskan sama orang tuanya, Pak, Mah, Roh Kudus mendatangi saya. Malaikat berkata kepada saya, anak di dalam kandungan saya ini adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saudara pikir orang akan percaya? Saudara, bayangin dia menanggung itu. Selama mungkin mulai bulan ke-4, ke-5 udah mulai kelihatan perutnya sampai bulan ke-9.
Dia menanggung pertanyaan dari semua orang. Siapa yang hamilin lu? Siapa yang hamilin lu? Siapa yang hamilin lu? Dan dia jawab, Roh Kudus. Dan semua orang langsung dengan tatapan mata. Hah? Ngomong aja lah. Lu kecelakaan atau ngomong aja lah. Lu terlalu nafsu, lu terlalu pengen. Lu ngomong aja lah. Lu tidur sama sembarang pria, ngawur. Hidup lu berantakan banget. Saudara, dia menanggung itu. Dia bukan dikejar-kejar hampir mati. Dia harus menderita melahirkan di tengah kandang domba. Dan dia harus menanggung pertanyaan, cibiran, tatapan mata tidak percaya bahwa ini sesuatu yang supranatural. Saudara, mungkin dia akan mulai bertanya, aduh tahu gitu, kenapa gua ambil kesempatan ini? Kalau kasih karunia kayak gini, pindahin aja deh ke orang lain Tuhan. Makanya pagi hari ini saya ingin memberitahu kepada saudara, kadang-kadang kasih karunia Tuhan tidak selalu muncul dalam bentuk yang kelihatannya enak. Memang kalau kita dengar kata grace, favor, blessing, pertolongan Tuhan, langsung di kepala kita tuh dapat duit, dapat jodoh. Ini yang single-single nih, yang nonton dengan tatapan mata yang layu gitu kan. Begitu dengar kata favor, langsung tiba-tiba ketok di depan pintu kos saya, akulah pasangan yang dikirim oleh malaikat Tuhan. Kita pikir itu favor gitu kan. Kita selalu berpikir kasih karunia itu sesuatu yang nyaman, sesuatu yang menyenangkan. Tapi hari ini kita lihat dari Maria, kadang-kadang kasih karunia Tuhan itu bisa berbentuk sesuatu yang tidak nyaman. Tapi in the end dari semuanya ini, saudara, hidup Maria berubah total. Keluarga Maria berubah, tidak lagi menjadi biasa-biasa. Ceritanya diceritakan turun-temurun sampai hari ini ke seluruh penjuru dunia mendengar cerita ini. Dan nama Maria Ibu Yesus diagungkan, dikagumi di mana-mana. Saudara, kasih karunia Tuhan kadang-kadang berbentuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi in the end dari semua proses itu, Dia menjanjikan kemuliaan buat hidupmu. Makanya saya beri judul khotbah pagi hari ini adalah Blessing in Disguise. Disguise itu terjemahannya adalah ditutupi, di cover, supaya gak kelihatan wujud aslinya. Blessing in disguise, kadang-kadang kasih karunia Tuhan tertutup, tercover, gak kelihatan, seolah-olah tidak seperti kasih karunia. Dan tahun 2020 ini mungkin kita merasa banyak sekali penderitaan, banyak sekali kesulitan. Waktu kemarin doa puasa lalu ada breakout room, beberapa bercerita di kelompok kecil kami. Iya, selama pandemi ini suami saya ngalamin kayak gini-gini, dia stres banget jadi gampang marah-marah. Iya, penghasilan kami turun lebih dari separuh. Iya, kami gini, iya kami gitu. Dan kita berpikir ini adalah kutukan, ini adalah sebuah pencobaan, ini adalah sebuah masalah. Tapi pertanyaan saya, bagaimana? What if? Ini cuma bagaimana, ya saya tidak memastikannya. Tapi bagaimana kalau ternyata corona ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Blessing in disguise. Bentuknya mungkin gak nyaman buat kita, tapi in the end nanti kita akan mengerti bahwa Tuhan memberikan kemuliaan lewat semua peristiwa ini. Wah, Pak Joshua ngomong enak banget, ya kan? Pengkhotbah memang ngomong enak, memang saudara ngomong enak. Kalau mau boleh gantiin kami setiap minggu khotbah ya. Nah saudara, memang ngomong enak. Tapi saya mengalami tahun 2020 ini saudara, tahun yang sangat berat buat saya dan istri saya. Ketika Maret PSBB dimulai sampai hari ini saudara, pekerjaan saya belum pulih. Pekerjaan saya sedang struggling sampai hari ini. Tahun depan belum tahu, saudara. Keuangan kami mengalami sebuah problem yang besar. Lebih dari separuh tabungan yang kami investasikan di produk investasi, saudara. Masuk bulan Maret sampai Juni, lenyap. Lebih dari separuh tabungan kami bertahun-tahun, saudara. Setengah mati, kumpulin bertahun-tahun. Hanya dalam hitungan semalam dikabari, habis, saudara. Lalu kami tahun ini mengambil keputusan saya dan VV untuk mengikuti sekali lagi program hamil saudara. Dimulai dari bulan Juni. Prosesnya begitu melelahkan sekali terutama buat istri saya. Saya ngeliatin istri saya tuh saya berasa kayak kayak pengen punya anak kayak gini banget gitu ya.
yang gak pengen punya anak gitu banget gampang. Kok punya anak gitu saudara, yang gak pengen gitu ya. Nggak ngapa-ngapain, ya nggak ngapa-ngapain, maksudnya ngapa-ngapain sih, tapi bukan berarti yang susah banget ya. Tiba-tiba punya anak, padahal gue nggak pengen gitu kan. Kita yang pengen banget, ya kan. Sampai saya lihat istri saya tuh puluhan suntik sudah masuk lewat perut bagian bawahnya. Saya ngeliatin tiap malam nyuntik, titik-titik begitu banyak, bekas luka apa segala macam. Lalu di sepanjang prosesnya 2 minggu terakhir ini, saudara saya ngeliat benar-benar kayak, aduh hati ini miris banget. Lalu kemarin Jumat adalah hasil akhir dari semuanya. Dibilang tanggal 18 Desember itu kita harusnya bisa lihat hasilnya. Lalu saudara istri saya tes pack, hasilnya negatif saudara. Wah saya langsung kayak, aduh setelah semua yang dilewati 3 bulan plus 1 bulan terakhir yang melelahkan banget. Minggu lalu istri saya sempat masuk rumah sakit karena efek dari program kehamilan ini sehingga cairan di dalam tubuhnya membludak sampai ke rongga perut, sampai susah nafas. Sudah 4 hari setiap subuh dia terbangun susah nafas. Saya sampai aduh pengen punya anak aja kayak gini. Saya dalam hati itu sampai ngomong kayak gini sama Tuhan. Tuhan susah banget. Apa yang kami harapkan, kan kadang-kadang kita orang Kristen tuh berpikir gini, kalau di dalam Kristus tuh kasih karunia ya, ada favor, pertolongan Tuhan, yang mustahil jadi gampang. Tapi kami jalanin gak selalu gitu saudara. Yang sulit ya tetap sulit aja. Apakah saya bilang itu tidak ada kasih karunia di situ? Enggak saudara, Jumat kemarin negatif. Tapi cek lab hasil darahnya angkanya masih membingungkan. Lalu kami menunggu dokter bilang hari Senin nanti tes pack lagi. Kalau hasilnya negatif ya berarti memang finish gagal. Tapi kalau tes pack besok positif, cek darah lagi, cek lab lagi, dilihat lagi. Saudara, melelahkan sekali. Biaya yang dikeluarkan sangat besar. Tahun 2020 banyak hal yang saya doakan, yang saya harapkan tidak banyak terjadi, saudara. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang saya expect. Ada kasih karunia, ada hal-hal baik yang terjadi, ada. Tuhan itu baik. Dia gak pernah rentetan itu jelek terus. Dia selipkan di tengah-tengah penghiburan. Tapi ada masa-masa yang momen-momen besar, kegagalan, kehilangan, tidak seperti yang kita doakan, kekecewaan. Saya alami sampai di penghujung hampir akhir 2020. Tapi saya tidak bisa bilang bahwa Tuhan tidak memberikan favor kepada hidup saya. Saya tidak bisa bilang bahwa Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada hidup saya. Karena saya selalu percaya, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, kalau Bapak di dunia ini tahu memberikan pemberian yang terbaik buat anaknya. Nggak mungkin anaknya minta roti dikasih racun. Apalagi Bapakmu yang di surga. Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hanya kebaikan, tidak ada yang lain, hanya kebaikan. Walaupun sekarang kelihatannya bentuknya tidak baik. Tapi engkau harus percaya, there is a blessing in disguise. Kadang-kadang kasih karunia menyamar dalam bentuk yang tidak nyaman. Tapi kita percaya Tuhan memberikan hanya yang baik saja bagi kita. Maka saya tutup dengan satu ayat terakhir dan satu cerita terakhir saudara. Sebelum kita berdoa, Lukas 1 ayat 38. Ini jawaban Maria pada waktu malaikat itu datang. Kalau saya jadi Maria, waktu malaikat itu datang dan berkata, kamu akan mengandung anak dari Roh Kudus. Hal pertama yang saya langsung pikirkan adalah, saya mesti ngomong apa, gimana jelasinya kepada semua orang. Tapi Maria gak bertanya. Kalau saya jadi Maria, saya akan nanya, ada clue gak? Ada tips gak? Nanti saya mesti jawab apa kalau ada yang nanya. Ini gimana ceritanya? Dia gak nanya apapun, dia gak mendebat, dia gak mempertanyakan, dia gak meragukan. Dan Lukas 1 ayat 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seperti lagu yang tadi Yakub nyanyikan. Your will
bidang. Jadilah Tuhan sesuai apa yang kau inginkan. Maria berserah, dia tidak menyerah, dia berserah. Bedanya orang menyerah dan berserah, saudara. Menyerah itu berhenti melakukan apapun. Nah, terserah lu Tuhan, suka-suka lu. Udah lu mau bikin apa terserah, gue udah gak mau tahu. Suka-suka lu aja, itu menyerah. Tapi berserah, tetap melakukan yang terbaik karena percaya Tuhan in the end akan memberikan yang terbaik buat kita. Saya tutup dengan satu cerita yang mungkin konyol tapi juga maknanya besar sekali. Satu petani, saudara, petani sekaligus peternak, dia punya pertanian yang cukup besar, lalu dia juga punya peternakan kuda, sapi gitu ya. Lalu di tempat peternakan dan pertanian ini sudah lama kemarau, musim kering sudah mulai lama dan pertanian sudah hampir gagal panen karena kemarau panjang sekali. Lalu tetangganya main ke rumah peternak ini. Bro, lama banget ya kemarau ya. Aduh ini nggak hujan-hujan gimana nih, bisa gagal panen nih. Begitu tetangga ini pulang saudara, hujan turun. Wah, hujan turun dan deras. Lalu tidak berapa lama tetangganya datang lagi. Woi bro, dahsyat ya, hujan akhirnya turun. Wah ini adalah nasib baik. Lalu orang ini bilang begini, ini nasib baik atau buruk siapa yang tahu bro. Pulanglah tetangga ini. Ternyata hujan deras masih berlangsung sampai malam saudara. Dan begitu derasnya itu petir menyambar dengan sangat kencang. Bang! Sampai kuda yang ada di peternakan orang ini kaget dan menjadi kalap. Lalu menendang pintu kandangnya dan kemudian pergi keluar melarikan diri. Padahal itu adalah kuda yang paling mahal yang dimiliki orang ini. Besok paginya orang ini masuk ke kandang kuda ini dan melihat, aduh kudanya udah hilang. Padahal ini harganya mahal sekali. Tetangganya datang. Ini tetangga memang kepo saudara ya, kayak kita ya. Tetangganya datang, bro kuda lu hilang. Iya nih kabur dia. Wah ini gara-gara kemarin malam nih petir, pasti dia gila nih, kaget nih, dia kabur kemudian. Wah ternyata hujan kemarin itu nasib buruk ya rupanya ya. Lalu orang ini bilang, nasib buruk atau baik siapa yang tahu. Sorenya saudara, pemilik peternakan ini duduk-duduk di teras. Kuda yang kabur itu balik saudara. Pulang sambil membawa sekitar 10 kuda liar lainnya. Wih, datang masuk kandang. Tetangganya liatin, kan kepo kan saudara ya. Liatin, wih dapat 10 kuda baru. Wah dia datang lagi ke rumah orang ini. Wah ini mah keberuntungan ya bro ya. Kuda lu membawa teman-temannya. Wah lu cuan 10 kali lipat, nasib baik. Lalu orang ini bilang begini. Ya nasib baik atau buruk siapa yang tahu. Esok paginya orang ini ngomong sama anaknya. Nak tolong mandikan itu kuda-kuda liar ya, kita mau jual biar dapat uang yang banyak. Namanya juga kuda liar saudara, mirip kayak orang Kristen liar. Ya, nggak bisa mau dimandiin, mau dirawat, nggak mau, maunya nendang, maunya kabur aja, mirip kayak orang Kristen liar. Nah ini kuda liar saudara, anaknya mau mandiin, wah kudanya meronta-ronta, tidak sengaja itu kuda menendang, kena kaki anaknya, patah saudara. Waduh dibawa ke rumah. Tetangga kepo datang lagi saudara. Ya pokoknya setiap ada kejadian dia datang. Masuk ke rumah lagi. Anak lu kenapa? Waduh ini ketendang kuda liar. Aduh nasib buruk, ini ya nasib buruk. Lalu orang ini ngomong, nasib baik atau buruk? Siapa yang tahu? Besok paginya saudara. Datang perwakilan dari militer pemerintahan. Lalu mengumumkan, negara kita sedang perang, krisis. Semua pemuda usia 20 tahun ke atas harus ikut semua untuk berperang. Lalu orang ini keluarin anaknya pakai kursi roda. Pak, anak saya kakinya patah pak, gak bisa ikut perang. Gimana? Oh kalau patah gak usah ikut. Lalu tetangganya lihat dari jauh lagi saudara ya. Wah beruntung banget itu. Kalau dia ikut perang mau udah langsung mati itu. Tapi gara-gara kakinya patah, dia hidup, dia lewat, gak ikut perang. Wah sungguh nasib baik. Kalau cerita ini dilanjutkan, ibadah ini gak selesai saudara. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh, kita tuh gak tahu seluruh dari cerita hidup kita ini seperti apa. Kadang kita lihat, gak bagus, ini nasib buruk, ini jelek, apa segala macam. Hey, siapa yang tahu itu adalah blessing in disguise. Seperti Maria, dia ngalamin sesuatu yang gak enak gara-gara kelahiran bayi Yesus.
Tapi in the end, keluarga ini mengalami perubahan yang dahsyat. Bukan cuma Maria, saudara-saudara Yesus yang namanya Yakobus, Yudas, kelak mereka menjadi pemimpin gereja, berpengaruh sepanjang masa, menulis surat yang masuk ke dalam Alkitab. Padahal mereka keluarga biasa, yang tidak pernah berpikir one day akan menjadi luar biasa. Enggak, tapi kehadiran Kristus, blessing in disguise, mengantarkan mereka mengalami kemuliaan. Walaupun mungkin prosesnya belum tentu menyenangkan. Saudara, kalau engkau mengakhiri tahun 2020 dengan hati yang lelah, dengan hati yang menjerit dan berteriak, kenapa seperti ini? Tenang, ceritanya belum selesai, saudara. Tahun depan Tuhan akan mengerjakan dan kau akan melihat apa yang Dia rancangkan semuanya hanya yang baik. Kemuliaan pada akhirnya diberikan buat kita.